Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في شروط الفاتحة. شروط الفاتحة عشرة: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض وأن يسمع نفسه القراءة وألا يتخللها ذكر أجنبي. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai syarat-syarat Al-Fatihah atau hal-hal yang mesti diperhatikan dalam membaca Al-Fatihah. Yang mana dalam hal ini 10 hal yang insya Allah akan kita bahas satu persatu ini wajib diterapkan, wajib harus dijaga, dipastikan memang benar-benar sudah dilakukan atau sudah ada ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya, disebutkan bahwasanya syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syaratnya Al-Fatihah itu semuanya ada 10. Ya, ini kelanjutan dari pembahasan kita minggu lalu ya. Kita sudah bahas mengenai takbiratul ihram ya. Kemudian kita juga bahas sebelumnya membahas mengenai niat. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Al-Fatihahnya. Apa syarat-syarat dari Al-Fatihah yang harus diperhatikan dan harus dipastikan benar dan ada ketika membaca Al-Fatihah saat sholat? Yang pertama, at-tertib. Membaca Al-Fatihah harus tertib ya, berurutan. Artinya dimulai dari ayat pertama, lanjutkan ke ayat berikutnya, kedua, tiga, sampai dengan ayat yang ke-7. Maka secara tidak langsung kita memahami kalau seandainya ada orang yang membaca Al-Fatihah terbalik-balik ya. Dalam hal ini dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 misalkan. Maka dia belum dianggap cukup bacaan Al-Fatihahnya. Atau ketika seandainya seseorang terlompat membaca Al-Fatihahnya, maka dia kembali ke bacaan terakhir yang saat masih berurutan. Contoh, dia baca 1, 2, 3, 5, 6. Baru ingat, ayat 4 lupa. Ya berarti dia akan bacakan ayat ke-3. Tadi, ya 3 atau langsung ke-4 boleh. Intinya, dia baru dianggap Al-Fatihahnya saat bacaannya sudah sempurna dan berurut. Jadi 1, 2, 3 kalau sudah berurut dan sempurna, ya berarti kan sudah terpenuhi syaratnya. Maka lanjut ke 4, 5, 6. Ya. Tapi kalau seandainya dia tambahkan saja di akhir. Contoh dia baca 1, 2, 3, 5, 6, 7, selesai. Baru ingat 4 belum. Dia tambahkan aja akan tinggal cuma 4. Ya. Dia tambah di belakangnya. Ayat keempat apa? Tambah ya. Jadi waladhdallin amin. Oh ya ayat keempat belum. Iya karena berdua, iya karena sain nggak sah. Jadi empatnya mungkin diterima karena dia baca yang keempat, tapi nanti setelahnya ya dia akan ulang lagi. 5, 6, 7, 8-nya belum dianggap yang sebelumnya. Ya, tapi lebih sempurnanya lagi adalah ketika dia baca dari awal sampai akhir secara berurutan gitu ya. Dan harusnya sih itu tidak menjadi suatu kesalahan yang cukup sering terjadi ya. Berbeda ketika membaca surat-surat pendek ya atau ayat-ayat lain selain Al-Fatihah yang mungkin saja banyak kesalahan dan tukar balik ya atau lupa dan segala macamnya. Tapi kalau Al-Fatihah insya Allah ya semua orang yang sholat, yang rajin sholat ya atau yang pernah sholat beberapa kali insya Allah tidak akan salah dalam urutan Al-Fatihah seperti itu ya. Jadi secara urutan harus berurut dari yang pertama hingga yang ke-7. Syarat yang kedua al-mualatu ya. Mualah itu artinya berturut-turut. Ya, berturut-turut maksudnya apa? Setelah membaca ayat pertama langsung lanjutkan ke ayat yang ke-7.
dua. Ya bedanya dengan tertib apa? Kalau tertib ya urut ya satu dua tiga. Tapi kalau mualah itu berurut apa namanya? Berturut itu maksudnya apa? Antara satu dan dua jangan ada sesuatu hal yang membatasi. Jadi satu selesai langsung dua, dua langsung tiga, tiga langsung empat, empat langsung lima. Bisa kamu mualah tanpa tertib? Bisa. Ya. Contoh orang baca ayat ketiga, selesai ketiga langsung dia baca ayat kelima. Tertib nggak? Nggak tertib. Tapi mualah nggak? Mualah. Karena setelah satu langsung dia berikutnya. Jadi mualah itu setelah selesai satu langsung kerjakan yang lainnya. Faiza faragta fansab, ibaratnya seperti itu. Selesai satu langsung dia kerjakan yang lain, nggak nunggu-nunggu yang lain dulu. Nah, itu mualah namanya. Tapi kalau dia kasih jeda dulu, baca satu ayat, dua ayat, terus dia apa misalkan memikirkan sesuatu dulu, diam dulu yang nggak penting-penting amat, gitu. Nah, itu berarti dia nggak mualah ya karena terputus. Nah, termasuk apa yang bisa memutuskan adalah ketika membaca zikir-zikir yang tidak pada tempatnya. Ya. Contoh misalkan, ya kita lagi sholat ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus tiba-tiba nggak sengaja kita bersin. Ya, bersin terus kita baca Alhamdulillah. Terus setelah itu dia baca lanjutannya ayatnya apa? Maliki Yaumiddin gitu kan. Nah, itu termasuk tidak mualah. Kenapa? Karena diputus oleh zikir yang bukan pada tempatnya. Ya, zikir itu memang disunahkan, tapi tidak dalam kondisi saat sholat. Ya, membaca hamdalah ketika ada yang bersin, baik kita ataupun orang lain, ya itu kan disunahkan, kan? Tapi tidak dalam konteks sedang sholat, apalagi sedang membaca Al-Fatihah. Maka bacaan hamdalah, ya hamdalah karena ada yang bersin saat di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, maka itu dapat memutus mualah, ya dapat memutus berturut-turut, ya. Kalau tartib berurutan, kalau mualah berturut-turut, ya. Itu bedanya tipis sekali seperti itu, ya. Tapi kalau seandainya kita katakan tadi, ya, ada orang yang mungkin karena saking terbiasanya ketika mendengar, kan ada ya orang latah ketika dikagetkan langsung tiba-tiba dia ngomongnya apa misalnya ayam ayam ayam. Nah sekarang dia latahnya ketika ada orang bersin dia langsung aja respon hamdalah gitu kan. Nah itu kan memutus mualah ya. Nah pertanyaannya apakah membatalkan sholatnya atau tidak? Nah karena beda ya membatalkan al-fatihah saja atau membatalkan sholatnya itu beda. Ya al-fatihahnya nggak dianggap ya dalam arti memutus mualah, tapi sholatnya tetap sah. Jadi lanjutkan atau ulang dari awal. Ya, maksudnya dalam ini melanjutkan sholatnya atau mengulangi Al-Fatihah dari awal. Jadi kalau tiba-tiba terputus oleh suatu yang asing, maka nggak membatalkan sholat. Ya, jadi la tabtulu sholatuhu, tetapi yu'idul qiraah, diulang lagi membaca Al-Fatihahnya dari awal seperti itu. Ya, begitupun tadi kasus-kasus seandainya eh, karena hal-hal yang tidak diperlukan seperti itu. Ya, itu beberapa contoh bentuk tidak adanya mualah ketika membaca Al-Fatihah. Ya, jadi tidak berturut-turut, tidak bersambung. Nah, mudahnya mualah itu bersambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung kita mau masuk ke dalam bacaan kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, bersambung ini bukan berarti ujung akhir ayat digabung dengan awal ayat, enggak. Maksudnya itu jangan ada jeda. Jadi misalkan jeda, kadang terlalu banyak pikiran, overthinking kan, Bismillahirrahmanirrahim, terus tiba-tiba merenung. Ya, 1 jam baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu mutus dia. Kenapa? Karena ada jeda yang nggak perlu di situ. Ya. Nah itu kalau dengan jeda, ya. Apalagi kalau dengan bacaan yang lain. Artinya di tengah-tengah itu ada bacaan yang tidak seharusnya di tempatnya di situ. Meskipun di luar sholat disunahkan kan untuk membaca hamdalah ketika ada yang bersin. Tapi dalam konteks sedang membaca Al-Fatihah, maka dia dianggap memutus Al-Fatihah. Jadi ketika membaca iya karena berdua iya karena stain, alhamdulillah, ya dia tiba-tiba bersin, maka dia putus, ya putus itu. Beda kasusnya kalau seandainya ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba tanpa terencana. Jadi kalau perbuatannya terencana ya berarti kan memutus Al-Fatihah. Kalau tidak terencana tiba-tiba bersin kan kita nggak bisa itu ya. Kita lagi sholat di rumah tiba-tiba ada yang masak terasi gitu ya misalkan. Akan tiba-tiba bersin, maka itu dianggap sebagai salah satu uzur ya. Uzur yang tidak memutus mualah karena tidak ada unsur kesengajaan dalam bersin itu seperti itu ya. Karena nanti kalau kita berbicara mengenai yang membatalkan sholat, ya nanti mungkin salah satunya bukan bersinnya, tapi ketika mengeluarkan suara saat bersin. Nanti ada kriterianya. Ya, jadi tidak semua mutlak ada suara bersin juga itu. Tapi kalau ada suara yang sampai ke 2 huruf, nanti ada kan ada yang harfun mufhim, ada harfani ghairu
Yang satu huruf dipahami atau dua huruf yang tidak dipahami itu nanti beda kasusnya. Jadi hati-hati mengeluarkan suara-suara meskipun hanya suara-suara yang tidak jelas ya. Ketika sholat itu dapat membatalkan sholat. Nanti akan dibahas secara tersendiri terpisah ketika pembahasan mengenai yang membatalkan sholat. Nah, yang ketiga syaratnya adalah mura'atu hurufiha, ya, menjaga atau memastikan setiap hurufnya itu terbaca. Artinya jangan sampai menghilangkan satu huruf pun daripada Al-Fatihah. Ini kita sudah contohkan banyak ya ketika membaca apa namanya takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, benar-benar dipastikan setiap hurufnya itu ada dan terbaca, ya, dan terbaca dengan benar juga, bukan hanya sekedar terbaca tapi terbaca dengan benar. Jadi itulah pentingnya kenapa harus belajar Al-Fatihah. Ya, jawabannya adalah karena kalau seandainya bacaan Al-Fatihahnya salah secara ilmu tajwid, maka sholatnya nggak sah. Ya, karena sholatnya nggak sah. Karena kenapa? Kan yang penting baca Al-Fatihah. Karena syaratnya Al-Fatihah itu dianggap sah sebagai rukun sholat apabila terjaga, terpelihara setiap hurufnya. Oke, jadi dipastikan semua hurufnya itu benar-benar dibaca. Ya, dibaca dalam arti ya, oh berarti apakah kalau wakaf dibaca juga harokat? Bukan gitu maksudnya. Jadi ketika wakaf ya, berarti pastikan ada asar daripada wakofnya. Maksudnya kalau hurufnya huruf qalqalah berarti ada asar qalqalahnya. Tapi kalau nggak dikolkolahkan kan iya karena abud kan boleh aja kita wakaf di situ kan. Iya karena bu, misalnya iya karena bu, kan nggak ada belakangnya apa? Berarti kan seolah nggak membaca huruf dal, maka kan hilang huruf dalnya. Gitu. Maka dipastikan kalau ingin wakaf di sana, cuman jarang sekali orang wakaf di sana, gitu kan. Ya. Atau ketika membaca panjang, ya panjang itu kan seolah-olah ada beberapa huruf kan di sana, gitu ya. Kalau seandainya kita nggak baca panjang, ya maka otomatis akan menghilangkan satu atau dua huruf juga. Ya, tasydid apalagi nanti tasydid akan dibahas terpisah juga, tapi intinya ketika tidak dibunyikan tasydid itu maka akan menghilangkan satu huruf. Ya, hakikat tasydid itu kan dua huruf yang sama, awalnya sukun, yang keduanya berharokat kan, lalu kemudian diidghamkan. Ya, jadi kalau dibaca iya karena budu itu menghilangkan satu huruf. Apa yang hilang? Ya sukunnya hilang. Ya, jadi makanya kan cara membaca idgham yang benar bukan idgham, tasydid yang benar itu bagaimana? Caranya seolah-olah kita mau membacakan huruf yang sukun dulu kan, kemudian masukkan harokat setelahnya. Ya, jadi kalau membaca iya karena budu gimana? Seolah-olah hamzah sama ya sukun. Gimana cara bacanya? Baru masukkan ya-nya. Karena memang pada hakikatnya ya bertasydid itu ada dua huruf yang sama, yang pertamanya sukun dan yang berikutnya berharokat. Sehingga kalau tidak ditasydidkan maka hilang satu huruf. Oke, berikutnya mura'atu tasydidatiha. Ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi memastikan setiap tasydidnya dibaca, ya, dipastikan dibaca dengan benar. Bahkan saking pentingnya syarat ini, ya ini syarat yang penting ya, mura'atu semuanya penting, tapi ini sangat ditekankan. Nanti setelah ini bab ini akan dibahas di Al-Fatihah itu ada berapa tasydid dan di mana letaknya, ya. Sebenarnya kan itu nggak perlu dibahas ya, kita tinggal cari sendiri. Tapi karena saking pentingnya kita dikasih tahu di sini tasydidnya, tasydidnya di sini, di sini, di sini, di sini. Jangan sampai kemudian salah dalam membaca tasydidnya di sini. Gitu. Ya, kalau salah bacanya nanti gawat ya. Bahkan kadang kita juga sering lalai ya, terutama mungkin di tasyahudnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasydid kan? Ya, Muhammadar Rasulullah tasydid apa tidak itu? Jadinya bacanya idgham kan? Ya, tapi kan seolah ada tasydid di situ kan. Nah, itu kalau bacanya Muhammadan Rasulullah itu beda kasus itu. Ya, beda 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 hukum itu. Ya, makanya hati-hati dalam membaca itu. Oke. Nanti akan kita bahas pembahasan mengenai di mana saja tasydid-tasydid yang ada dalam Al-Fatihah, tasydid yang ada dalam sholawat, ya tasyahud, ya kemudian ada sholawat dan salam. Berikutnya wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksibu biha qat al-qiraah. Ini tadi masih ada hubungannya dengan mualah. Tidak boleh sampai kita yang baca Al-Fatihah itu diam saktatan tawilatan, ya diam yang panjang. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau diam yang panjang mutlak udah nggak boleh. Mau kita nggak niat. Jadi kita nggak niat untuk memutus Al-Fatihah. Kita nggak niat memutus bacaan Al-Fatihah, tapi kita diam panjang gitu misalnya. Ya, maka secara otomatis dia tidak dianggap lagi Al-Fatihahnya sudah memenuhi syaratnya. Jadi gugur Al-Fatihahnya, ulang lagi bacaannya. Seperti itu, ya. Atau qasirah, tapi qasirahnya yang ada niat memutus qiraah. Ya. Jadi standar saktah tawilah sama saktah qasirah itu apa? Saktah yang panjang sama saktah yang itu ya urf aja gitu. Kita nggak bisa mematok panjang itu seberapa, pendek itu seberapa. Tapi kalau sekiranya menurut kita ini udah panjang gitu ya, ya berarti
itu batal karena panjang itu mau kita niat nggak niat memutus qiraat pun akan tidak memenuhi syarat Al-Fatihah. Tapi kalau pendek, ya kalau kita saktah qasirah, tapi tidak ada niat memutus qiraat. Contoh apa? Ngambil nafas. Ya kita ngos-ngosan karena mungkin imam nada nada rock kita pakai gitu kan, dia rada keras gitu kan. Alhamdulillah Robbil Alamin, tahu kita ngos-ngosan gitu kan. Apalagi dari asrama ke Barokah lari-lari gitu kan. Karena udah mau komat gitu ya biasanya. Nah, sehingga pas sampai di masjid ngos-ngosan kan. Nah, kan kita ngambil nafas kan. Nah, niat ngambil nafas itu apakah dalam tanda kutip tawilah atau qasirah? Qasirah apa sih? Karena nggak ada orang niat ngambil nafas itu kan, wah saya mau ngambil nafas 2 jam baru dilepas. Nggak ada orang begitu. Udah nggak napas lagi dia setelah itu nanti. Ya, pasti niatnya pasti sebentar karena narik nafas atau ngambil nafas itu kan sebentar, ya. Karena kalau kita belajar cara membaca Al-Qur'an yang baik kan ambil nafas dulu ya, jangan curi-curi nafas di tengah itu kan aturannya seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya ada qasirah tadi, niat memang kita memutus. Jadi kita main-main nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, saya berhenti dulu untuk mutus qiraat. Tapi bentar, bentar aja saktahnya. Itu sudah dianggap menggugurkan keabsahan Al-Fatihah. Ya, jadi kalau saktah tawilah itu mutlak, mau ada niat, mau nggak ada niat, maka Al-Fatihahnya nggak sah. Tapi kalau seandainya qasirah hanya tidak sah apabila ada unsur atau ada niat untuk memutus qiraat ya, atau memutus Al-Fatihah. Tapi kalau dia berhenti sebentar saktah qasirah, tapi nggak ada unsur niat untuk memberhentikan bacaan, misalkan seperti itu ya, maka tetap masih dianggap Al-Fatihahnya, tinggal lanjutkan saja. Contohnya tadi seperti ketika ambil nafas karena kita kebetulan mungkin ngos-ngosan, ya, dengan catatan jangan diniatkan memutus qiraat di sana. Ya, ini untuk ambil nafas baca qiraat berikutnya, bukan untuk memutus qiraat seolah-olah ini beda, ya, beda antara yang ayat ini sama ayat ini. Nggak boleh seperti itu. Oke, jadi bukan berarti nggak boleh berhenti, ya termasuk kita berhenti itu kan pasti saktah qasirah namanya kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu kan saktah qasirah kan. Saktah kan. Kalau misalkan nggak saktah ya kita sambung kan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu baru nggak ada saktah kan. Nggak ada saktah itu namanya. Karena itu kalau sakta qasirahnya dengan sakta qasirah mutlak batal ya nanti orang batal semua sholatnya. Karena orang kan pasti potong-potong kan. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, sakta qasirah kan. Nah, yang penting jangan ada niat untuk memutus bacaan atau memutus qiraah. Seolah-olah kita putus udah bacaannya misalkan. Ya. Nah, kalau tawilah mau kita ada niat nggak ada niat ya berarti otomatis batas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin 1 jam kemudian Ar-Rahmanir Rahim misalkan. Terus sampai itu batal ya atau batal Al-Fatihahnya ya. Oke, berikutnya wa qira'atu kulli ayatiha, harus membaca setiap daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi ketinggalan 1 ayat ya berarti nggak dianggap Al-Fatihahnya. Ketinggalan 2 ayat apalagi 1 aja nggak ketinggalan. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i wa minha al-basmalatu. Nah, di antara ayat-ayat Al-Fatihah adalah basmalah. Maka secara logikanya kalau seandainya ada orang sholat tidak membaca basmalah, maka sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihahnya tidak dianggap. Al-Fatihah dianggap kalau dibaca semua ayatnya. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Dan salah satu ayatnya adalah basmalah. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i ini ya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, cara membaca basmalah adalah cara membaca ayat kedua dan ayat ke-7. Ya, 2 sampai 7. Kalau 2 sampai 7-nya jahar ya berarti basmalahnya pun juga jahar. Tapi kalau 2 sampai 7-nya itu sir ya berarti basmalahnya pun sir. Gitu ya. Nah, kalau mazhab Imam Malik itu nggak boleh baca basmalah. Ya, nggak boleh baca basmalah karena bukan bagian dari Al-Qur'an, laisat minal Qur'an. Makanya kalau dalam konteks Indonesia ya, di mushaf kita kan ada basmalah ketika gitu ya, ketika Al-Fatihah ya. Di Maroko ya, yang di sana mayoritas mazhab Malik yang nggak baca Al-Fatihah nih, karena memang di mushaf mereka ayat satunya bukan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bismillahirrahmanirrahim di Al-Qur'annya, di Al-Fatihahnya. Ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 1 itu. Nanti ayat 7-nya mana? Nanti kan ghairil maghdubi alaihim apa? Ayat ke-7-nya ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat 7. Jadi ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta alaihim 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7.
gitu. Jadi kalau ditanya Al-Fatihah berapa ayat, semua orang sepakat jawab 7. Tapi mana ayat 1, mana ayat 7 itu baru berbeda pendapat. Nah, sebagian mengatakan ayat satunya basmalah berarti ayat 7-nya Suratul Aziz sampai habis. Kalau misalkan orang mengatakan ayat satunya Alhamdulillahirabbil alamin berarti ayat ke-6-nya apa? Suratul Aziz, ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gitu. Ya, jadi kalau itu jelas karena dalam Al-Qur'an kan ada as-sab'ul masani. Nah, 7 yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Jadi mau mazhab apapun semua mengatakan 7. Nah, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i basmalah itu ayat pertama. Jadi kalau di ayat ya baca sebagaimana bacaan ayat-ayat lainnya, jangan dibedakan. Kecuali kalau dia bukan ayat baru beda caranya. Nah, pertanyaannya contoh misalkan kayak ta'awuz. Ta'awuz disunahkan nggak untuk dibaca ketika disunahkan kan? Jahar apa sir? Selalu sir, nggak ada jaharnya. Ada nggak dalam mushaf? Ada nggak dalam mushaf? Nggak ada kan? Nah, sekarang kalau seandainya, berarti patokannya kalau nggak ada dalam mushaf, mungkin saja ada potensi sunnah dibaca, tapi harus sir. Karena dia bukan bagian dari ayat. Tapi kalau ada tulisannya, berarti harus dibaca secara jahar. Artinya kalau seandainya ayat kedua dan ayat ketujuh yang ada dalam mushaf itu dibaca secara jahar, ayat satu yang tertulis pun dibaca secara jahar. Jadi nggak ada bedanya. Gitu ya. Makanya dalam konteks Indonesia, mayoritas bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, sampai Quran-Qur'annya pun dengan riwayat yang sesuai dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ceklah itu sendiri. Bahkan di ayat-ayat lain, di surat-surat lain, itu kan ayat satunya bukan Bismillahirrahmanirrahim kan? Ya, tapi itu bagian dari Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di ayat lain itu Al-Qur'an dan ayat juga. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau Al-Fatihah itu dibikin ayat satu malah. Itu lebih lebih itu lagi. Maka tidak ada alasan untuk kemudian tidak membaca basmalah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam sholat wajib itu nggak boleh sama sekali baca basmalah. Ya, nggak boleh sama sekali baca basmalah. Kalau sholat sunnah masih masih boleh, tapi ya mungkin belum sampai level haram, mungkin makruh lah, mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak dibolehkan sholat wajib, sholat sunnah masih boleh. Tapi kadarnya bukan boleh-boleh yang sekedar boleh, tapi boleh sebaiknya tidak. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu malah disilang. Silang dalam arti 2 sampai 7-nya jahar, ayat satunya sir gitu ya. Jadi ini kita harus bedakan nih. Bukan berarti ketika orang nggak kedengaran bacaan basmalahnya otomatis dia nggak baca basmalah. Bisa jadi dia baca tapi dengan cara sir gitu ya. Jadi kalau dibaca basmalah berarti jelas baca basmalah. Kalau nggak baca basmalah bisa jadi baca sir, bisa jadi memang nggak baca gitu ya. Nah ini kan orang yang ngikut-ngikut aja ya. Seolah kalau nggak kedengaran basmalah dia nggak baca basmalah, dia baca cuman sir mungkin. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, nggak main asal tiru-tiru aja gitu ya. Oke, berikutnya wa adamul lahni al mukhilli bil makna. Tidak adanya lahan ya, lahan berarti kan kesalahan cara membaca ya atau bertukarnya huruf, bertukarnya harokat, bertukarnya i'rab ya. Siratal ladzina an'amti alaihim misalkan ya, siratal ladzina an'amti alaihim. Itu kan udah berubah lagi maknanya ya. Atau siratal ladzina an'amtu alaihim misalkan ya. Jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Jadi aku ya, bukan ta, tapi itu. Nah, itu sudah merubah makna. Jadi bisa merubah makna atau bisa menghilangkan makna. Contoh ketika alladzi pakai zal dibaca dengan zai, allazi misalkan. Siratal lazina, bukan siratal lazina tapi siratal lazina. Itu udah nggak ada artinya itu. Ya, sedangkan merubah arti masih ada artinya tapi dengan arti yang berubah itu saja sudah nggak sah, apalagi kalau seandainya hilang artinya seperti itu lebih nggak sah lagi. Tapi ada beberapa bukan lahan ya istilahnya bentuk-bentuk versi. Contoh seperti ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin itu masih boleh ya. Kenapa? Kalau kita belajar secara nahwu kan bisa dibaca alhamdu, bisa dibaca alhamda. Ya, kalau alhamdu maka dia sebagai mubtada, khobarnya lillah. Tapi kalau alhamda kan dia sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang mahdhuf ya, amilnya mahdhuf. Jadi hamitu alhamda. Hamitu hamdan. Nah, itu ada cara mengi'rab seperti itu, maka karena tidak menghilangkan makna ya dan masih benar secara i'rabnya, maka dia masih boleh kalau ada orang yang baca alhamda. Tapi nggak usah dicoba-coba yang aneh-aneh ya. Pastikan saja baca sesuai dengan itunya gitu ya. Pengen kelihatan beda, pengen ditanya sama jamaah gitu kan, pengen menunjukkan
Kalau saya baca begini-begini aja jamaah nggak ada yang nyamperin gitu kan. Tapi kalau saya gini kan jamaah nyamperin, saya bisa ngajarin jadi kelihatan alimnya gitu misalkan ya. Bukan bukan apa-apa nih Pak, cuman dalam ilmu nahwu ini bisa dibaca alhamdu, bisa dibaca alhamda. Kalau alhamdu dia sebagai mubtada, khobarnya adalah jar majrur gitu ya. Jadi ada muta'alaknya kalau khobar jar majrur itu. Nah, kemudian kalau dia dibaca alhamda berarti dia sebagai maf'ul mutlak dari fiil yang mahzuf, amilnya mahzuf, takdirnya hamitu hamdan itu atau hamitu alhamda. Gitu. Nah, oh alim juga ya dia gitu ya. Nah, itu sulit yang seperti itu. Padahal taunya itu aja gitu, udah selesai. Selebihnya nggak tahu lagi apa gitu kan. Ya, seperti itu ya. Termasuk juga perubahan-perubahan yang kemudian meskipun jadi menghilangkan makna itu konteksnya bukan hanya makna dalam artinya berubah, tapi makna yang diinginkan dari lafaz itu juga bisa berubah. Contoh seperti ketika baca iyyaka na'budu sama na'buduka. Ya. Iyyaka na'budu iyyaka itu kan sebagai maf'ul bi. Ya, maf'ul bi muqaddam dikedepankan ya. Karena kalau seandainya itu kan dalam ilmu balaghah namanya apa? Taqdimu haqqo takdir itu apa namanya? Qasar kan atau hasar. Ya, qasar atau hasar. Niatnya adalah maknanya iyyaka na'budu adalah hanya kepada Allah kita menyembah. Artinya kita tidak menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau na'buduka, kami menyembah Allah, tapi ada potensi kami juga menyembah selain Allah. Gitu. Nah, itu kalau di balaghah seperti itu. Ya. Nah itu kalau itu udah jelas nggak bisa. Jadi antum nggak bisa soalin balaghahnya karena itu kalau dirubah nanti al-fatihahnya jadi nggak sah. Ya. Beda secara itu. Nah itu masih ada beberapa perubahan-perubahan yang masih di apa namanya diberi dispensasi ya. Ada yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirubah-rubah seperti itu ya, sudah paten pakemnya seperti itu. Oke, itu di antaranya yang tadi kita contohkan. Oke, berikutnya syaratnya adalah wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Ya, dibacakan Al-Fatihah itu saat dalam keadaan berdiri saat sholat fardu. Ini kemarin kita catatan ya. Kalau fil fardi maksudnya karena konteks asalnya kan sholatnya sholat fardu. Artinya kalau seandainya sholat sunnah yang pada dasarnya boleh duduk, ya mau dibaca duduk pun nggak masalah. Nah ini dalam konteks sholat fardu dia harus berdiri. Mau apapun kondisinya sholat fardu berdiri. Kecuali tidak mampu berdiri baru duduk. Seperti itu. Ya jadi misalkan contoh kemarin kita bahas ya. Rukunnya niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-qiyam berdiri, kemudian baca al-fatihah. Ada orang yang oke, dia berdiri nih, baca takbiratul ihram sama niat sekaligus tiga sama berdiri. Ya, berarti kan dia udah niat, udah takbiratul ihram sama udah berdiri kan. Setelah dia selesai takbiratul ihram, dia duduk. Dia baca Al-Fatihah sambil duduk. Boleh nggak seperti itu? Ini sholat wajib ya, bukan sholat sunnah ya, sholat wajib. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh kan? Tapi kan terpenuhi semua rukunnya kan? Udah berdiri belum? Udah. Niat udah belum? Udah. Terus takbiratul ihram udah belum? Udah. Al-Fatihah? Udah. Terus apa yang membuat dia tidak sah? Karena tidak terpenuhi syaratnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu baru sah ketika dia dibaca saat berdiri. Kalau tidak dibaca saat berdiri, maka Al-Fatihahnya nggak sah. Gitu. Makanya syarat dari rukun seperti itu. Ya, dibaca. Oh, saya kan udah baca Al-Fatihah. Kenapa soalnya tidak sah? Ya, misalkan. Ya jawabnya karena syaratnya Al-Fatihah itu baru diterima ketika dibaca saat dalam keadaan berdiri. Ketika tidak dalam keadaan berdiri, maka tidak dianggap bacaan Al-Fatihahnya. Kecuali kalau sholat sunnah. Ya kita sudah bahas ini masalah sholat sunnah atau mungkin sholat orang yang tidak mampu berdiri. Ini kasusnya adalah fil fardhi, saat sholat wajib yang dia mampu untuk berdiri. Oke, berikutnya yang ke-9 wa ayyusmi'a nafsahul qira'ata. Ini sempat kita bahas juga ketika takbiratul ihram ya. Yusmi'a itu kan memperdengarkan nafsahu kepada dirinya al-qira'ata, bacaan al-Fatihahnya. Ya, jadi dalam hal ini minimal sahnya al-Fatihah itu ketika si orang yang baca dia bisa dengar bacaan al-Fatihahnya. Oke. Jadi kalau baca dalam hati itu nggak baca al-Fatihah namanya. Oke, cuma gerak-gerakan mulut itu nggak baca Al-Fatihah namanya. Baca Al-Fatihah itu minimal apa? Bisa didengar oleh orang yang membaca itu sendiri. Jadi kalau kita sholat, terdengar nggak bacaan Al-Fatihah kalau misalkan sholatnya sir? Misalkan. Ya, terdengar nggak kira-kira? Kalau seandainya nggak terdengar ya berarti nggak dianggap sebagai membaca Al-Fatihah. Ya, tidak dianggap sebagai membaca Al-Fatihah. Ya, jadi diperbaikilah sholatnya itu. Ya, yang seandainya kalau kita cuma baca dalam hati, gerak-gerak bibir saja, nggak ada suara yang keluar, maka itu tidak dianggap sebagai membaca. Karena membaca itu ketika suara keluar. Ya.
Oke, berikutnya yang ke-10, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, ini juga sudah kita bahas. Jadi sebenarnya ini ada beberapa syarat yang bisa digabungkan tapi dirincikan lebih rinci untuk kemudian memperjelas kepada kita apa namanya hal-hal penting ya yang pasti kita jaga gitu ya. Jadi kita sudah bahas ya kalau seandainya ada orang yang bersin ya, orang yang bersin di tengah Al-Fatihah berarti kan ada takhallul. Ada ibaratnya ada yang menyelingi. Ya, takhallala itu kan menyelingi. Jadi antara Al-Fatihah satu ayat dengan ayat lain itu tidak boleh ada yang menyelingi ya atau ada yang membatasi atau yang sesuatu yang kemudian seolah-olah itu menjadi bagian dari Al-Fatihah. Ya, zikrun ajnabi, zikir-zikir yang asing ya, tidak boleh di sana. Jadi memang sudah aturannya untuk dibaca saat itu atau memang eh, tidak dibaca sama sekali seperti itu ya. Tapi ada apa namanya beberapa hal yang bisa dikecualikan juga ya. Dikecualikan dalam hal ini maksudnya tadi ya, kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya itu tidak di luar kesadaran kita atau sifatnya itu memang tanpa kesengajaan tiba-tiba muncul gitu ya. Kita kan nggak tahu ya tiba-tiba misalkan ya entah karena faktor apapun dan tidak ada faktor kesengajaan masih dianggap sebagai belum memutus mualah. Jadi kita sempat bahas juga di awal gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa syarat lagi yang mungkin tidak disebutkan oleh beliau di sini, diantaranya seperti Al-Fatihah harus dibaca dengan berbahasa Arab, ya ini sudah ada dalam takbiratul ihram. Ya, kemudian membaca Al-Fatihah dengan qiraat ya, qiraat yang apa istilahnya yang bisa diterima atau bukan membaca dengan qiraat syadz. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan qiraat yang boleh dibaca dalam salat ya itu qiraat yang 7. Al-qiraah as-sab'iyah istilahnya. Jadi qiraat yang 7. Bila dari qiraat yang 7 itu nggak bisa dibaca dalam salat karena dianggap sebagai qiraat yang syadz gitu ya. Nah, itu tidak boleh dibacakan ketika sholat. Nah, begitupun tidak membaca Al-Fatihah dengan maksud lain. Artinya maksudnya kita baca Al-Fatihah apa? Ya karena rukun dari sholat. Bukan karena niat kita apa gitu kan. Oh, saya mau baca Al-Fatihah karena niat sebagai apa misalkan. Niat sebagai obat misalkan gitu. Nah, itu nanti nggak sah Al-Fatihahnya. Karena Al-Fatihah yang dibaca itu harus dengan niat sebagai bagian daripada rukun sholat seperti itu. Oke. Berikutnya faslun fi tashdidatil fatihati. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai tasydid-tasydid yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Tadi sempat kita bahas ya. Saking pentingnya, saking perlunya syarat ini sampai Imam Ibnu Sumair Al-Hadrami menyebutkan, ngasih tahu kita di mana saja letak tasydid-tasydid itu yang harus kita jaga. Ya, nah ini kita akan baca secara cepat saja karena insya Allah mudah dipahami ya. Tasdidatul Fatihati arba'ah syaratan. Ada 14 tasdid dalam Al-Fatihah. Ya, tasdid Al-Fatihah ada 14. Oke. Bismillahi fauqal lami. Pada lafaz bismillah di atas lam. Kemudian Ar-Rahmani fauqar ra'i di atas ra. Jadi kalau bacanya Ar-Rahman ya, Ar-Rahman berarti kan nggak ada tasdid ya. Harus dibaca Ar-Rahman. Terus Ar-Rahim fauqar ra juga. Kemudian alhamdulillahi di atas lam fauqalamil jalalah, rabbil alamina fauqal ba'i di atas ba, ar-rahmani fauqar ra di atas ra-nya, ar-rahimi fauqar ra, maliki yaumiddin fauqad dal di atas dal, iyyaka na'budu itu di atas ya fauqal ya, wa iyyaka nasta'in fauqal ya, ihdinas siratal mustaqim fauqas sad, ya siratal ladzina fauqal lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu fauqad dad wal lam. Ya, jadi nah ini yang sering ini ya, sering salah mungkin. Ya. Jadi harus dimasukkan dua kali. Lam masuk ke huruf dad, dotnya masuk ke lam lagi yang setelahnya. Karena kan lam dot lam urutannya kan. Waladdallin gitu kan. Yang dibaca berarti kan lam dot lam kan. Nah, jadi lamnya itu tasydidkan ke dotnya itu ditasydidkan lagi ke lam setelahnya gitu. Jadi ada dua tasydid di situ. Jadi kalau bacanya mungkin di awalnya walau dia masukkan, tapi setelahnya dolin. Ya, kalau dolin itu ada tasydidnya nggak lamnya? Dolin nggak ada, berarti hilang satu huruf itu. Ya, jadi dia harus tasydidkan lagi dolin. Jadi ada tekanan lagi di huruf lamnya, karena ada tasydid di huruf dot dan ada tasydid di huruf lam. Ya begitupun wala
Gimana kalau dotnya nggak pakai tasydid? Wala dolin misalkan. Nah, itu lebih banyak lagi yang hilang ya. Jadi dotnya ada tasydid dan lamnya juga ada tasydidnya.